Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Hari-hari yang sulit ini banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya, orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap Allah yang mengerti, tetap Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari hadirkan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini untuk kita menerima kekuatannya berjalan di hari-hari yang sulit dan sukar ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian banyak perkara yang tidak kita mengerti, tapi Allah tetap peduli dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau izinkan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli setiap persoalan yang kami hadapi. Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kesulitan, dengan tantangan, Engkau mengerti dan Engkau peduli. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap Allah kami, Engkau gunung batu keselamatan kami, dan kami akan bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini, hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing, dan Engkau Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan karena Dia gunung batu kita, keselamatan kita, kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Mari muliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia gunung batu kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terus bersukacita, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Allah kita, Allah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Jangan takut dengan COVID-19. Tuhan tetap mengendalikan semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia
percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Ayo kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita, Allah yang berjaya, Allah yang ternama. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini ialah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita satukan roh kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, mari angkat hati untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Apapun yang terjadi, Dia tetap Allah yang memperhatikan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan iman, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Pagi hari ini saat firman-Nya datang, kuasanya tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah. Dia sanggup menjamah Bapak Ibu sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Umat-umat-Mu sedang bergumul dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan sakit penyakit. Roh Kudus tolong umat-Mu. Roh Kudus jamah umat-Mu. Roh Kudus hibur umat-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Allahku, Allahku, haleluya, haleluya. Lawati umat-Mu, lawati umat-Mu, kasihani umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Engkau dalam firman-Mu di tiap rumah tangga umat-Mu pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tetap Allah yang ajaib. Engkau tetap Allah yang berkuasa. Engkau tetap Allah yang mengendalikan semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini, refrennya saja sekali lagi. Nanti dengan kasih Kristus Tante Ayu berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Ini menjadi sukacita kami Tuhan, bahwa kepercayaan kami kepada Tuhan, karena kami sadar Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kami. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang banyak hal kami tidak dapat mengerti, tetapi satu keyakinan kami, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini Tuhan. Dan kami mau senantiasa menaruh iman kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan, anugerah untuk kami dapat memuji Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu yang akan kembali menyejukkan jiwa kami, untuk kami semakin mengerti dan mengenal apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengerti lewat firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat Tuhan yang memuji Tuhan, yang ada di dalam hadirat Tuhan pada hari ini, kami boleh bersama-sama dapat menikmati akan hadirat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu, dan kami akan menyambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dapat bersama-sama berdoa, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu kami ada, kami sehat, kami kuat hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa biar cinta kepada-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Cinta kepada Tuhan terus ada di dalam setiap langkah kami. Dan langkah kami adalah langkah yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kasih yang tertuju kepada Engkau, kasih yang memenuhi hidup kami. Karena kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bapa, kami berdoa berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biar kasih Tuhan yang memimpin mereka, kasih Tuhan yang memenuhi hati mereka, sehingga hidup mereka adalah hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati mereka dengan berkat kesehatan, kekuatan, hati yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan dan menuruti setiap kehendak-Mu. Terima kasih
kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan mereka di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini kita memperingati kemerdekaan negara kita ya, yang ke-76 dan satu tema yang menurut saya sangat luar biasa ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, saya percaya ini diberikan untuk kita sebagai warga negara menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hidupnya tidak mudah menyerah. Dan orang-orang yang tangguh ya, saya percaya tema ini diberikan supaya kita jadi warga negara yang semangatnya tidak pudar. Situasi boleh sulit, banyak tantangan, seperti pujian tadi kita nyanyikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku tidak akan meragukan Tuhan, tidak akan meragukan kasih Tuhan. Sejalan dengan tema di mana kita memperingati kemerdekaan negara Indonesia. Jadi warga negara yang tangguh, yang semangatnya tidak pudar, yang cinta terhadap bangsa dan negara kita pun tidak pudar, tetap semakin kuat. Dan saya percaya sikap yang sama, ketangguhan yang sama yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan sudah memberitahu kita banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harus kita siapkan, banyak hal yang harus kita waspadai di dalam dunia ini, terutama di akhir-akhir zaman ini. Banyak petunjuk firman Tuhan, banyak peringatan diberikan. Buat apa? Kita jadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang waspada, yang tangguh, yang kuat, yang semangatnya tidak pudar, yang cintanya kepada Tuhan pun tidak tergoyahkan. Saya mengajak kita membaca satu peringatan yang darinya kita akan belajar. Matius 24 ayat 12. Ada peringatan yang cukup tegas ya, sangat tegas saya katakan, bukan hanya cukup tegas, sangat tegas diberikan kepada kita. Dan tentunya kita perlu belajar dari hal ini. Mengapa ini diingatkan kepada kita? Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu peringatan yang penting. Matius 24 berisi banyak peringatan, penjelasan tentang keadaan akhir zaman yang Yesus sudah berikan. Ya, akan terjadi ini, waspada terhadap penyesatan, waspada terhadap banyak hal. Tapi saya ingin kita belajar satu hal hari ini. Karena firman Allah berkata, waspada di masa-masa yang sulit ini akan makin bertambah banyak kedurhakaan. Dan catatan yang kita baca, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Ini satu hal yang perlu kita benar-benar waspadai, lihat, pelajari. Apa yang kita dapat ambil, kenapa ini diberikan kepada kita. GBDI El Shaddai, ingatan kepada kita, anak-anak Tuhan, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kami hamba-hamba Tuhan, waspada. Firman Allah berkata, kebanyakan orang, betul itu tidak semua orang, kebanyakan orang, berarti ada orang-orang yang akan kasihnya menjadi dingin. Tapi kalau firman Allah berkata kebanyakan orang, bukan semua orang, berarti akan ada orang-orang yang tetap tangguh, yang tetap berdiri dan kasihnya tidak menjadi dingin. Itu yang saya doakan untuk kita, anak-anak Tuhan, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, jadikan tekad dalam hidup kita. Tapi untuk itu mari kita belajar apa yang Yesus ingatkan dari ayat ini. Kita lihat sedikit dari kalimat ini, bertambahnya kedurhakaan. Ada beberapa pengertian-pengertian yang saya ingin kita lihat dulu supaya kita dapat mengerti rangkaian ayat ini. Kedurhakaan itu dalam bahasa aslinya dan beberapa terjemahan saya coba rangkum, berarti pelanggaran.
kejahatan, tidak peduli hukum, semaunya sendiri. Dan kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, di akhir zaman kedurhakaan itu bertambah. Dan saya tidak perlu jelaskan bagaimana hari-hari ini pelanggaran, kejahatan, orang tidak peduli hukum, orang semaunya sendiri kita lihat terjadi di sekitar kita. Dan itu firman Tuhan berkata, bertambah kedurhakaan, pelanggaran bertambah. Dan firman Allah berkata ketika itu bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kasih yang dipakai dalam ayat ini adalah memakai kata agape. Seperti kita tahu, kasih itu ada kasih eros, ada kasih phileo, kasih persaudaraan, ya kasih antara suami dan istri dalam keluarga. Tetapi kasih yang dipakai di dalam kata ayat ini adalah kasih agape. Artinya kasih seperti kasih Tuhan, kasih yang berkorban, kasih yang tanpa pamrih. Dan saya dapat katakan ini adalah satu hal yang diingatkan kepada anak-anak Tuhan. Siapa yang punya kasih seperti Tuhan? Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah berkata kasih Tuhan itu dicurahkan ke dalam kita. Itu sebabnya kita akan punya kasih seperti kasih Tuhan yang mau berkorban dan tanpa pamrih. Tapi firman Allah berkata ketika kedurhakaan bertambah, kasih ini bisa menjadi dingin. Dan dingin yang dipakai di ayat ini adalah memakai bahasa asli yang ada kata pengertiannya itu seperti orang meniup. Jadi kalau seperti Bapak Ibu lihat ada minuman yang panas ya, lalu dia kenapa menjadi dingin? Karena dibiarkan. Tapi kadang-kadang ada minuman yang panas, dia jadi dingin kenapa ditiup? Supaya dia bisa cepat dingin. Seperti juga Bapak Ibu lihat gambar ini, lilin. Masih ada sedikit apinya. Tapi sudah mulai pudar. Kira-kira seperti itu yang dimaksud ayat ini. Waktu kedurhakaan semakin bertambah, hati-hati, waspada, itu yang firman Tuhan. Yesus sendiri beritahu. Karena kasih agape yang ada di dalam kita, kalau kita tidak menjaganya, bisa seperti ditiup perlahan-lahan. Pudar, perlahan-lahan mulai hilang. Dan itu dapat diterjemahkan, semangatnya pudar, keinginannya tidak ada. Nyalanya masih ada, tetapi kadang-kadang. Semangatnya masih ada, tetapi kadang-kadang. Ini menjadi satu hal yang kita perlu benar-benar lihat. Kalau mau jadi anak Tuhan yang tangguh, perhatikan peringatan yang Yesus sendiri berikan. Mungkin kita berkata, kedurhakaan makin tinggi karena ada pelanggaran. Saya kan nggak melanggar, saya nggak korupsi, saya nggak mencuri, saya nggak melakukan kejahatan-kejahatan yang besar. Benar. Tapi hari ini mari kita lihat pelanggaran yang kita bisa belajar menurut firman Allah. Ketika kedurhakaan bertambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Waspadai hal itu. Nah, pelanggaran apa yang kita perlu waspadai? Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada catatan di sana. Daftar pelanggaran. Dan itu dituliskan dalam firman Allah. Saya percaya itu menjadi satu peringatan dan bisa juga kita lakukan. Saya ingin kita baca dari ayat 2 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Atau dari ayat pertama tidak apa-apa ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada satu bagian yang kemudian kita dapat lihat ketika firman Allah mengingatkan kita, hati-hati dengan pelanggaran, itu bisa membuat kasih kita menjadi dingin. Dan kita belajar dari firman Allah untuk kita waspada, karena ternyata pelanggaran-pelanggaran itu bukan hanya pada hal-hal yang kita bilang besar, tapi mulai dari hal-hal yang nampaknya kecil. Beberapa terjemahan dalam bahasa yang lain sangat menarik kalau dilihat. Hati-hati dengan mencintai diri sendiri. Bukan tidak boleh mencintai diri sendiri. Nanti kita akan lihat apa arti mencintai diri sendiri dengan benar. Tapi yang dimaksudkan di 2 Timotius 3, akan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kenapa? Di mana keinginan orang untuk mementingkan diri sendiri itu begitu meningkat. Betapa orang sangat menjadi hamba uang, pecinta uang, tamak mata duitan, ada bahasa terjemahan itu. Artinya begini, kita butuh uang, betul. Tapi ada kemudian orang-orang yang sangat tidak bisa lepas dari keinginan memiliki harta, memiliki harta, memiliki harta. Memuji diri, menghina orang lain. Memuji diri nampaknya itu sesuatu yang mungkin, itu kan gak berpengaruh, itu kan bukan sesuatu yang besar. Tapi ternyata itu hal-hal yang kita perlu waspadai. Memberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi, tidak mau berdamai. Dalam satu kesimpulan yang menarik, saya menyimpulkan dengan kalimat semacam ini. Saya mencintai diri saya sendiri saja. Saya gunakan semua hal di dunia ini hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Untuk kesenangan saya saja. Kalau mungkin saya bisa simpulkan itu dengan kalimat, aku. Ketika itu semakin meninggi, waspada. Jangan sampai kasih kita kemudian menjadi dingin. Ditutup pada ayat yang keempat. Lebih suka menuruti kesenangan dunia daripada menuruti atau menyenangkan Allah. Ini adalah kesimpulan dari semua daftar yang kita baca di ayat 2, 3, dan 4. Ayat 5 menjelaskan mereka beribadah seperti kita hari ini. Memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, melayani. Bahkan sebagai kami hamba-hamba Tuhan melayani. Tapi firman Allah berkata, waspada. Karena pada saat kau ibadah, tapi kemudian kau lebih menuruti kesenangan dunia daripada menuruti atau menyenangkan Allah. Perlahan-lahan, seperti ditiup, semangatmu bisa menurun. Cintamu bisa jadi dingin. Karena yang kau ikuti, yang kita ikuti, kesenangan dunia. Lebih ingin menuruti semua yang kita inginkan. Aku. Daripada kita menuruti, menyenangkan Allah. Merenungkan bagian-bagian ini, saya berkata, Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan bagi saya, setiap firman itu mengingatkan saya lebih dahulu. Sejauh mana kasihku kepadamu, Tuhan. Mungkin dengan mulutku aku bisa menyembah Engkau, melayani Engkau. Tapi Engkau tahu sampai kedalaman hatiku. Dan saya berterima kasih kalau Tuhan mengingatkan. Jangan sampai kasih-Mu dingin. Saya
Saya coba renungkan. Mari kita melakukan pemeriksaan, check up rohani kita sendiri, masing-masing. Saya tidak bisa menilai Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita. Bapak Ibu, kalau tadi 2 Timotius berkata kita hati-hati, pelanggaran itu bisa lebih suka menuruti kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Saya coba ingat-ingat apa yang kita dapat pelajari. Mana yang kita lebih suka? Dengarkan ibadah online, renungan-renungan. Bapak Ibu lihat di layar akan ada daftar renungan-renungan yang sudah disiapkan oleh multimedia setiap minggu. Ada ibadah online, ada renungan 79, Bapak Ibu bisa ikuti itu semua. Melalui call center, melalui LCD Apps. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Tapi jujur kita milih, mana yang kita pilih, mana yang lebih kita suka. Dengarkan setiap bagian firman, melakukan ibadah, atau melihat tayangan-tayangan yang lain. Jujur saja ada banyak tayangan-tayangan yang menarik, bukan yang Bapak Ibu bisa lihat hari-hari ini. Yang bisa menarik keinginan kita. Orang buat konten-konten yang sangat menarik hari-hari ini. Dan kita begitu melihatnya bisa begitu sangat tertarik. Mana yang lebih kita suka? Mari kita periksa. Setiap hari LCD Apps, bagi Bapak Ibu yang pakai LCD Apps pasti dapat notifikasi. Sudahkah Anda baca renungan hari ini? Buat apa itu dibuat? Untuk mengingatkan kita. Baca renungan. Mana yang kita lebih suka? Mazmur 1 ayat 2 mengajak kita jadi anak-anak Tuhan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Tetapi mana yang kita lebih suka? Membaca renungan atau membaca berita-berita? Itu menjadi hal yang kita periksa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mana yang kita pilih? Berdoa? Lebih banyak berdoa atau lebih banyak menyibukkan diri kita dengan banyak hal yang kita bisa kerjakan? Yakobus 5 ayat 16 beri firman Tuhan, ada petunjuk firman Tuhan. Jadilah orang yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Mana yang kita pilih? Mana yang lebih sering kita pilih untuk lakukan? Lakukan hobi kita, bukan berarti saudara nggak boleh lakukan hobi, boleh. Tapi mana yang kita beri banyak waktu? Lakukan hobi kita atau kita saling mendoakan, menguatkan, memberi semangat. 1 Petrus 4 ayat 8 mengajar kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mana yang lebih banyak kita pilih? Dengan begitu banyak sekarang yang kita bisa beli dengan online, kepentingan kita atau kepentingan orang lain. Ini ada sebuah check up sederhana untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 11 mengajar kita kalau kita bicara, biarlah itu adalah hal-hal yang sesuai dengan firman. Di dalamnya ada pengetahuan tentang firman, ada petunjuk-petunjuk firman ketika kita saling berbicara. Tapi mana yang kita lebih suka pilih? Yang kita lebih sering lakukan? Bicara tentang Kristus atau membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik? Masing-masing kita bisa menilai. Ketika pelanggaran, kedurhakaan bertambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau kita lakukan itu semua, melebihi semuanya, itu akan bisa membuat kita menuruti kesenangan-kesenangan kita. Sama seperti yang disimpulkan oleh 2 Timotius tadi, itu sama dengan kita tidak menuruti kehendak Allah. Karena menuruti kesenangan kita, berarti kita tidak menuruti kesenangan Allah. Dan itu sama dengan tidak mengasihi Allah. Dan akhirnya kita dapat bertemu dengan kasih yang dingin.
Bapak, Ibu, Saudara, kalau itu diingatkan dalam firman Tuhan, saya percaya kasih yang dingin adalah hal yang serius di mata Tuhan. Karena kasih yang dingin bisa membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya, tidak kuat, tidak tangguh. Kasih yang dingin, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu mari kita lihat dalam satu surat kepada jemaat di Efesus, ada teguran ketika kasih berubah. Kasih, mungkin saya dapat katakan, menjadi dingin. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat. Ini diberi peringatan di Injil Matius. Dan kemudian ada surat lagi yang datang di Wahyu. Sama. Memberikan satu teguran, satu peringatan. Jangan berubah kasihmu, jangan jadi dingin. Itu satu hal yang benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, Tuhan mencela, Tuhan menegur, Tuhan kecewa ketika mendapati anak-anaknya, kasihnya menjadi dingin. Dalam terjemahan lain ada satu penerjemahan yang menurut saya sangat baik untuk kita lihat. Saya bacakan kepada saudara dalam terjemahan TSI, berkata demikian. Tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, ini satu peringatan yang kita perlu benar-benar renungkan hari-hari ini. Kalau mau jadi tangguh dan kuat, izinkan Dia mengoreksi dan kita pun terbuka sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Firman Allah mengajarkan, mengingatkan, jangan sampai dingin. Terjemahan dari ayat yang kelima, saya simpulkan dengan kalimat sadar. Firman Allah diterjemahkan begini, engkau sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Bertobat, lakukan lagi yang semula. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak mengerti apa keadaan kita, bagaimana kerohanian kita masing-masing. Kitalah yang tahu, kita dengan Tuhan. Sejauh mana semangat kita kepada Tuhan? Masihkah semangat kita menyala-nyala? Masihkah cinta kita menyala-nyala kepada Tuhan? Atau itu seperti nyala yang mulai pudar pelan-pelan. Tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi kerinduan yang mendalam seperti yang semula. Kalau itu kita alami, firman Allah berkata, sadar, bertobat, lakukan lagi yang semula. Karena kalau kita tidak lakukan, kita nyaman pada keadaan dingin, kasih yang dingin. Firman Allah berkata, jika tidak, aku datang mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Saudara, lihat gambar ini. Ketika kaki dian, gambaran terang itu diambil dalam hidup kita. Orang-orang yang kasihnya dingin. Tidak ada lagi cinta, keinginan untuk menuruti Allah.
Yang ada dalam hidupnya adalah kegelapan. Yang ada dalam hidupnya adalah tanpa arah. Dan itu sebabnya makin banyak orang yang tersesat. Karena itu hari ini, kalau mau jadi anak-anak Tuhan, yang kasihnya kuat, kasihnya tetap hangat, yang cintanya kuat di dalam Tuhan, tidak ada lain. Turuti Allah. Menuruti Allah itu sama dengan mengasihi Allah. Waktu kita mengambil tekad, aku mau menuruti Allah. Aku mau kembali kepada firman Allah. Aku mau kembali kepada salib Kristus. Aku kembali kepada kasih Kristus. Aku kembali ingat penderitaan Kristus. Itu yang akan dapat membuat kita kembali kepada kasih Tuhan, kembali dapat menuruti kasih Allah. 1 Petrus 4 ayat 1 saya akan bacakan. Apabila Bapak Ibu melihat hari-hari ini kasihmu kepada Tuhan adalah kasih yang hangat, semangatmu menyala-nyala, puji Tuhan, teruslah ada dalam kasih itu. Tetapi kalau ada, kita menyadari bahwa semangat kita mulai pudar, percayaan kita mulai pudar, ada hal-hal yang kita mulai ragukan, kembali kepada firman Tuhan, ingat kasih Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1 saya bacakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dalam terjemahan lain saya bacakan demikian. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Kalau hari ini kasih kita mulai dingin, mulai pudar semangat kita, ingat kembali ada Kristus yang mati di kayu salib. Dia menderita bagi kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Waktu semangatmu mulai pudar, ingat salib Kristus. Ayat itu berkata demikian berikutnya, karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Minta pikiran yang sama seperti pikiran Kristus di dalam hidup kita. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Apa yang dapat membangkitkan semangat kita kembali? Apa yang dapat menghangatkan hati kita yang mungkin mulai dingin? Ingat salib Kristus. Dia yang mati di kayu salib menebus semua dosa kita. Dan setiap orang yang mau taruh pikiran yang sama, kasih Kristus kembali, kita ingat, taruh dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu yang memampukan kita untuk kemudian mengambil keputusan, aku mau menuruti Allah. Dan kita kembali, seperti 2 Timotius tadi berkata, orang yang menuruti Allah sama dengan dia mengasihi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Menuruti Allah sama dengan mengasihi Allah. Kalau mau kasihmu dihangatkan, ingat kembali kasih Tuhan. Turuti firman-Nya, turuti perintahnya. Karena itu, sejalan dengan apa yang Yesus sendiri sudah ingatkan, di akhir zaman akan ada banyak orang yang tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Mereka melanggar kehendak Tuhan, itu sebabnya kasih-Nya menjadi dingin. Tapi kita memilih tidak akan seperti itu. Tuhan, aku mau punya komitmen, tidak mau kasih-Ku dingin. Mari kita lakukan. Perhatikan apa yang dituliskan dalam 1 Petrus 4
ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh punya rencana, kita boleh punya keinginan, seimbangkan semua. Tapi nomor 1, prioritaskan menuruti kehendak Allah. Doakan semua hal yang engkau lakukan dalam hidupmu. Firman Allah berkata, waktu kita tersisa tidak banyak. Jangan habiskan untuk menuruti keinginan diri kita sendiri. Karena itu bisa membuat kasih kita dingin. Kita gelap, kita kehilangan terang. Pergunakan waktu yang ada menuruti kehendak Allah. Jangan biarkan kasihmu dingin. Ingat kasih Tuhan. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita menuruti firman Allah berkata perintah-perintahnya tidak berat. Dan kita akan diberi banyak petunjuk dari firman Allah. Saya ingin bacakan satu di antaranya. Ini adalah hukum yang terutama yang kita perlu lihat. Supaya kasih kita tidak dingin, kita turuti firman Allah. Apa yang kita dapat lakukan? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau mengamalkan kasih yang dihangatkan, pertama, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kita sudah berkali-kali membahasnya dalam setiap ibadah. Cari Tuhan, sembah Tuhan, beri waktu berdoa, beri waktu baca firman Tuhan, beri waktu menyembah Tuhan secara pribadi. Jangan cukup hanya 1 minggu 1 kali. Beri waktumu setiap hari mencari Tuhan. Kasihi Dia segenap hati, jiwamu, akal budimu. Itu akan membuat kasih kita terus dihangatkan. Yang kedua, firman Allah berkata kasih sesama seperti dirimu sendiri. Berarti yang kita dapat mengasihi sesama kalau kita mengasihi diri kita. Sedikit berbeda dengan mementingkan diri sendiri. Kasihi diri sendiri adalah kita bersyukur atas diri kita. Kita jaga diri kita dengan baik. Kita hargai hidup yang Tuhan berikan dengan menjaga kekudusan. Kita tidak biarkan tubuh kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menjaga, mengasihi diri kita dengan baik, firman Allah berkata, baru kemudian kita bisa mengasihi sesama. Jalin persekutuan dengan baik. Beritakan kasih Kristus kepada banyak orang di sekitar. Kasihi sesama, firman Allah berkata Galatia, berbuat baik kepada sesama anak Tuhan, tapi juga perhatikan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Beritakan kasih Kristus. Beritahu mereka ada kasih Tuhan yang luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang saling memperhatikan, saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus lakukan doa bersama-sama, terus lakukan saling menguatkan, mungkin melalui telepon, melalui semangat, beri kekuatan saat kita lakukan itu. Kasih kita akan dihangatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Itu akan menjaga hati kita supaya tetap hangat, tidak lagi dingin. Kita bisa juga mendoakan negara kita di hari-hari bulan ini kita mau memperingati kemerdekaan negara kita. Doakan banyak orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat pada tayangan minggu yang lalu. Sudah dijelaskan bahwa di gereja ini kita juga adakan program di mana kita menyapa dan mendoakan Bapak Ibu. Apa yang kami harapkan? Kasih kita akan dihangatkan sebagai sesama keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Setiap Senin sampai Jumat, Bapak Ibu akan dihubungi secara pribadi. Seperti yang saya jelaskan sedikit berbeda dari beberapa program beberapa bulan lalu, kita mendoakan seluruh keluarga. Dengan program menyapa dan mendoakan ini, kami merindukan dapat mendoakan pribadi demi pribadi, karena saya percaya pergumulannya berbeda-beda. Orang tua, anak mungkin berbeda-beda.
Dan kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang bersedia dihubungi. Kita bisa saling menyapa, saling mendengarkan pergumulan, dan saling mendoakan. Itu hal yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya kami pun dikuatkan ketika dapat berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Karena itu hari ini, ketika ada peringatan, ketika kedurhakaan bertambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi saya berharap kita yang hari ini dengar peringatan itu tidak termasuk bilangan kebanyakan orang. Tapi kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya hangat. Yang hatinya dihangatkan oleh kasih Tuhan. Hatinya dihangatkan karena kita mengasihi diri kita dengan benar dan mengasihi sesama dengan benar. Jaga supaya kasihmu tidak berubah. Jaga cintamu tidak berubah. Bukan dengan kekuatan kita. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta kekuatan dari firman Tuhan. Karena sesungguhnya cinta yang kita jaga ini bagaikan mempelai wanita dengan mempelai pria. Cinta yang kita jaga untuk tetap hangat adalah bagaikan kita menanti saatnya bertemu dengan kekasih jiwa kita. Bukankah ketika Bapak Ibu yang menikah, yang sudah menikah punya pengalaman-pengalaman, menantikan saat-saat pernikahan itu sangat luar biasa. Dan tetap menjaga cinta itu tetap ada di dalam hati. Cinta itu seumur hidup. Hangatkan hatimu, jangan biarkan kasih itu jadi dingin oleh apapun juga. Efesus 5 ayat 27, ayat terakhir saya bacakan. Efesus 5 ayat 27. Ini adalah satu catatan untuk keluarga ya. Kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri, tetapi ada ayat yang menarik. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dalam terjemahan yang lain, saya ingin bacakan demikian. Karena itulah Kristus mati untuk kita, supaya kita dalam kesatuan jemaatnya dikhususkan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana seorang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Maksudnya adalah bahwa kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk tinggal menetap bersama Dia tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau tanpa noda apapun. Bapak Ibu, lihatlah betapa indah kita menjaga hidup kita, bukan dengan kekuatan kita. Miliki tekad, kasihku tidak akan berubah. Apapun yang terjadi, kesulitan boleh datang, pergumulan boleh datang. Tapi kita minta kekuatan Tuhan. Biarlah kasihku, cintaku kepadamu Tuhan tidak berubah. Kuatkan aku dengan roh-Mu, kuatkan aku dengan firman-Ku, supaya cintaku kepadamu tidak berubah selamanya, sampai aku berjumpa dengan Engkau sebagai kekasih jiwaku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Kalau ada hal-hal yang berubah, cepat kembali. Persembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum
dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Miliki komitmen hari ini, Tuhan, kami ingin cinta kami kepadamu tidak berubah selamanya. Dunia ini boleh berubah, dunia ini boleh banyak hal, tapi aku tetap akan teguh di dalam Engkau, karena Roh-Mu, firman-Mu di dalam aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita. Hidupku kami persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hangatkan hati kami, hangatkan hati umat-umat-Mu. Kobarkan hati kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya.
mencintaimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan saudari Helpita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini komitmen kami hari ini. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk sekali lagi tak berubah, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, seperti pujian ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kita tetap mengasihi Engkau, mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Lebih lagi mengasihi akan Engkau. Ya Roh Kudus, berikan kami kemampuan. Ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan supaya kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama tidak berkurang. Tapi biarlah kasih kami tetap mengasihi Engkau lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan tetap menyenangkan hati-Mu. Walau banyak masalah, walau banyak persoalan, walau mungkin sekitar kami menakutkan, walau mungkin sekitar kami membuat kami khawatir, bahkan banyak hal yang terjadi di hadapan kami. Tapi biarlah Tuhan kami tetap mencintai Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami tetap menyenangkan hati Tuhan melalui setiap perbuatan kami, ucapan kami, tutur kata kami. Biarlah semuanya Bapa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat peringatan firman-Mu yang datang kepada kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan. Biarlah firman-Mu menjadi peringatan untuk kami tetap memiliki kasih yang utuh di hadapan Tuhan. Mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu. Berkati materaikan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau tetap mengurapi hamba-Mu, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan, kesehatan tetap menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu. Hikmat daripada Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyuarakan isi hati-Mu kepada setiap kami sedang jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
katakan bersama, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami, ini doa kami. Selamanya kami mencintai Engkau, tidak berubah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi Roh-Mu, kasih-Mu, firman-Mu lah yang menguatkan kami untuk terus ada dalam cinta yang hangat kepadamu Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Engkau mempelai kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Engkau tahu hati kami masing-masing. Kalau ada kasih yang mulai dingin, kami berdoa jamahan-Mu ada bagi setiap pribadi yang mendengar peringatan firman-Mu. Hangatkan kami kembali dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami punya semangat kembali di dalam Engkau. Kami kuat kembali di dalam Engkau. Cinta kami tidak pudar, semangat kami tidak pudar, kerinduan kami terus menyala-nyala akan Engkau, karena kami tahu di dalam Engkaulah kami dapat kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk jawaban-jawaban doa yang kami dapat lihat, yang kami dapat dengar. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan dari umat-umat-Mu yang mereka menaikkan doa dan Engkau sudah menjamah memberikan mereka kekuatan. Terima kasih untuk penghiburan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang harus melepaskan orang-orang terkasih mereka kembali kepadamu. Terima kasih untuk kekuatan perlindungan Tuhan bagi setiap orang-orang yang bekerja, dan setiap apa yang mereka doakan dalam pekerjaan mereka Engkau sudah memberkatinya. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat hanya kepadamu. Biar hidup kami adalah hidup yang menurut kehendak Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Sepanjang minggu yang akan datang Bapa, kami berdoa berkatilah setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan, kasih yang menyala dalam kemurahan kasih-Mu Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami, dan kami menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa apapun yang kami kerjakan diberkati dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk minggu yang akan datang, di mana negara kami dan kami bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan, untuk hal-hal yang kami dapat nikmati di negara ini. Doa kami kiranya Engkau berkati negara ini Tuhan, berkati pimpinan negara kami dengan takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Segala sesuatu yang sedang terjadi kami percaya ada dalam kedaulatan tangan Tuhan, dan kami mau belajar percaya kepadamu. Kami berdoa biarlah ada banyak orang diselamatkan, banyak orang mendengar berita keselamatan, dan Engkau memakai kami jadi alat bagi kemuliaan-Mu, dan Indonesia kiranya penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai yang sudah berdoa, yang sudah mengikuti ibadah. Setiap pelayan-pelayan-Mu Engkau memberkati, supaya apa yang kami lakukan terus kami lakukan dengan sukacita untuk menyenangkan hati-Mu. Kami akan akhiri ibadah ini, kami percaya berkat-Mu akan Engkau berikan menjadi bagian dalam setiap pribadi. Karena itu kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, setiap kita tetap dalam kesetiaan sampai berjumpa dengan Dia dalam kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan